Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penafsiran sastra, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah dari teori sastra, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Juliana Rahman, SPD, MPD. Jenis-jenis penafsiran. Yang pertama, penafsiran yang bertitik tolak dari pendapat bahwa teks itu sendiri sudah jelas. Menurut pandangan ini, maka syarat-syarat dan susunan teks membuka kesempatan bagi seorang pembaca yang kompeten untuk menemukan arti yang tepat. Yang kedua, penafsiran yang berusaha untuk menyusun kembali historik. Dalam pendekatan ini, si juru tafsir dapat berpedoman pada maksud si pengarang seperti nampak dari teks sendiri atau dari data di luar teks. Selain itu, usaha penafsiran dapat dilakukan dengan menyusun kembali cakrawala harapan para pembaca pada waktu itu. Yang ketiga, penafsiran hermeneutikan baru, yang terutama diwakili oleh Gadamer berusaha memeradukan masa silam dan masa kini. Si juru tafsir sadar bahwa ia berada di tengah-tengah suatu arus sejarah yang menyangkut baik penerimaan maupun penafsiran. Cara ia mengartikan teks turut dihasilkan oleh tradisi. Selain itu, si juru tafsir ditentukan pula oleh individualitasnya dan masyarakatnya. Penafsiran terjadi sambil meleburkan cakrawala masa silam dan masa kini. Yang menjadi sasaran terakhir ialah agar si juru tafsir memahami teksnya dan menerapkan teks yang baku dan lepas dari keterikatan waktu pada situasinya sendiri. Adapun yang keempat, tafsiran-tafsiran yang dengan sadar disusun dengan bertitik tolak pada pandangannya sendiri mengenai sastra. Ini sering dilakukan dengan pretense bahwa kita dapat menunjukkan arti teks yang pokok. Yang kelima, tafsiran-tafsiran yang bertitik pangkal pada suatu problematika tertentu, misalnya permasalahan psikologi atau sosiologi. Dengan demikian, terjadi penafsiran bagian, bukan kebenaran yang ingin ditampilkan, melainkan sahnya suatu penafsiran pada suatu bidang terbatas. Yang keenam, tafsiran-tafsiran yang tidak langsung berusaha agar secara memadai sebuah teks diartikan, melainkan hanya ingin menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang tercantum dalam teks, sehingga pembaca sendiri yang menafsirkannya. Pendekatan yang berakibat pada pembaca disebut estetik resepsi. Pengarang mempergunakan sarana-sarana struktural, retorika, dan stilistik, tetapi ada juga bidang-bidang yang dibiarkannya kosong, mengaktifkan pembaca. Tafsiran estetik resepsi bertujuan menunjukkan di mana dan bagaimana teks memaksa membaca untuk bersikap aktif, agar teks itu dapat ditafsirkan sebagai teks pembaca sendiri. Sementara itu pula, sering ditunjukkan di mana teks membatasi kebebasan pembaca dalam menafsirkan. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.